diberkati Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya mengambil sebuah tema, yaitu standar hidup orang percaya. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen dikasih Tuhan, berbicara mengenai standar hidup orang percaya, kita semua adalah orang percaya, amin? Standar hidup orang percaya. Standar adalah sebuah tolak ukur atau patokan, di mana standar inilah yang menjadi ukuran kita sebagai orang percaya. Kalau berbicara soal standar, Bapak Ibu sekalian, pasti ada yang mengatakan bahwa di bawah standar atau di atas standar. Namun pada kesempatan hari ini kita mau belajar bagaimana seharusnya hidup kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Kita memiliki standar hidup yang benar, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat buat orang lain, sehingga hidup kita juga tidak menjadi batu sandungan, dan kita terus berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, masih berbicara tentang standar. Di dunia saat ini kita menghadapi yang namanya di dunia saat ini kita menghadapi sebuah realita, kenyataan, di mana yang namanya standar, Bapak Ibu teman-teman sekalian, itu sudah menjadi sebuah hal yang kabur. Kita tidak lagi memiliki dasar kebenaran. Realitanya di dunia saat ini, kebenaran dianggap sebagai sebuah hal yang relatif. Jadi, dan tanpa kita sadari, pola pikir yang demikian juga mempengaruhi pola hidup orang-orang percaya, pola hidup orang-orang Kristen di dunia ini. Meskipun tidak semua, saya sering mendapati, dan saya harap kita semua yang di tempat ini, kita punya sebuah kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan, amin. Ini menjadi realita kita, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita semua memiliki kebenaran masing-masing, dan kita masih menganggap itu sebuah hal yang relatif. Tidak ada patokan standar yang benar-benar terukur, sehingga masih kabur, teman-teman semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga kalau di dalam dunia ini tidak lagi memiliki standar yang jelas, lantas apa yang menjadi dasar hidup kita? Kalau di dalam dunia ini kita tidak memiliki standar hidup yang benar-benar jelas. Saat ini yang mendasari kebenaran firman Tuhan kita terambil di dalam surat Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7. 2 ayat saja, Bapak Ibu. Saya sudah cantumkan di slide juga. Kita bacanya secara silih berganti. Nanti saya baca per kalimat. Saya baca kalimat pertama, kemudian Bapak Ibu melanjutkan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, dan begitu selanjutnya. Dapat mengikuti Bapak Ibu? Kita mulai. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 di bawah judul perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Maaf, saya salah fokus. Kita ulangi sekali lagi dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 berkalimat ya Bapak Ibu. Maafkan saya sedikit grogi hari ini. Ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam imanmu. Dan hendaklah
hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih untuk kerjasamanya baca firman Tuhan hari ini. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwasannya standar kebenaran di dunia ini sudah menjadi sangat kabur, dan hal ini ternyata juga dialami oleh jemaat di Kolose pada saat itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Jadi yang menjadi latar belakang daripada kitab Kolose ini ya dituliskan oleh Rasul Paulus bersama dengan Timotius, Bapak Ibu saudara sekalian, dan ini ditunjukkan kepada jemaat di Kolose, di mana pada saat itu mereka adalah terhitung sebagai jemaat yang baru percaya akibat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan rekan-rekannya. Kalau Bapak Ibu baca di perikop di pasal sebelumnya, ya, jadi mereka adalah jemaat yang masih mula-mula, namun mereka sudah percaya kepada Tuhan. Namun realitanya yang terjadi, mereka sudah percaya kepada Tuhan, namun karena masih yang namanya mereka adalah jemaat baru, Bapak Ibu Saudara, mereka mudah dipengaruhi. Masalah yang dihadapi pada jemaat Kolose pada masa itu adalah mereka ya dipengaruhi oleh ajaran-ajaran, kemudian pemikiran-pemikiran, tradisi, budaya, sehingga walaupun jemaat di Kolose pada saat itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, namun mereka masih berpikir bahwa selain di dalam Kristus, selain di dalam Yesus masih ada kebenaran yang lain. Sehingga hal ini tentunya menjadi sebuah masalah, sehingga Paulus ingin mengingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kebenaran yang sejati itu sendiri. Kenapa demikian? Yesus adalah standar kebenaran itu sendiri, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Di ayat yang di pasal yang pertama dikatakan, di ayat yang ke Kolose pertama, ayat yang ke-13 sampai 14 saya bacakan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kemudian juga di ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan bahwa Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jemaat pada masa itu, jemaat di Kolose, mereka adalah jemaat yang masih baru. Mereka menerima Yesus, tapi mereka masih belum memiliki standar hidup yang benar, sehingga mereka masih mudah terombang-ambingkan oleh kenyataan dan realita yang pada masa itu yang mereka alami di jemaat Kolose, Bapak Ibu sekalian, di mana ya hal-hal seperti pengajaran-pengajaran, budaya, tradisi mereka masih campur adukan dengan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan sehingga Rasul Paulus mengatakan dengan tegas bahwa di dalam Yesus telah ada segala sesuatu. Yesus telah menebus dosa kita. Yesus telah bangkit bagi setiap manusia. Dia menyerahkan dirinya, dia mati untuk menebus dosa kita, dan bahkan di dalam Dia ada segala sesuatu. Ya, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Rasul Paulus ingin kembali mengingatkan bahwa meskipun di tengah-tengah keadaan yang dialami, Yesus sudah cukup. Yesus melebihi, Dia sudah cukup, dan Dia sangatlah cukup untuk menjadi dasar kebenaran, untuk menjadi standar kebenaran yang seharusnya jemaat di Kolose memegang hal tersebut untuk menjadikan ya Yesus sebagai pegangan hidup mereka, tidak lagi dengan kebiasaan-kebiasaan yang sering mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga di ayat yang menjadi pembahasan firman Tuhan kita hari ini, ya saya akan membagikan 3 standar hidup orang percaya yang seharusnya orang percaya miliki, sehingga di tengah apapun
yang telah terjadi, yang tengah terjadi di lingkungan kita, dimanapun kita berada, kita masih memiliki standar hidup yang benar menurut dengan firman Tuhan. Ya, di ayat yang ke-6a Bapak Ibu dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus mengatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini dikatakan kepada jemaat di Kolose, di mana Bapak Ibu kalau lihat dari bahasa asli dari Alkitab ini, kata kamu telah menerima Kristus Yesus. Di sini ini merupakan sebuah peristiwa di mana sudah terjadi dan masih di sebuah kenyataan yang benar-benar terjadi dan sudah terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang Bapak Ibu. Kamu telah menerima Yesus Kristus. Ini jemaat di Kolose mereka telah menerima Yesus Kristus. Dan ketika orang menerima Yesus Kristus, Bapak Ibu, bukan hanya menerima saja, sehingga Rasul Paulus melanjutkan di ayat yang ke-6b, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Seringkali ya kita menerima Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya, namun ya hanya percaya saja. Seperti jemaat di Kolose yang mereka lakukan, mereka hanya percaya, ya mereka mengaku percaya kepada Tuhan, namun pada kenyataannya yang mereka lakukan masih jauh dari yang dikatakan percaya. Sehingga Rasul Paulus melanjutkan bahwa karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, sehingga standar yang pertama ketika kita menjadi seorang yang mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Kristus, Bapak Ibu, kita mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Standar yang pertama yang harus kita miliki adalah menghidupi iman yang kita percaya. Di dalam ayat yang 6b dikatakan bahwa karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di sini Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dia menggunakan kata hendaklah hidupmu tetap berada di dalam Dia. Kalau dilihat dari terjemahan aslinya Bapak Ibu di sini, dia menggunakan kata berjalan dengan Dia. Tapi ini adalah sebuah ajakan bahwa ini adalah tindakan atau perintah untuk melakukan sebuah tindakan ya oleh orang yang bersangkutan jemaat di Kolose pada saat itu untuk melakukan tindakan ini secara terus-menerus, sehingga Rasul Paulus mengajak bagi jemaat di Kolose untuk mereka bukan hanya sekedar percaya, namun juga mereka menghidupi iman yang telah mereka mau percaya, yaitu Yesus itu sendiri. Rasul Paulus mengajak jemaat di Kolose bukan hanya ya sekedar percaya, selesai percaya sudah tidak terjadi apa-apa, tidak ada perubahan yang terjadi. Mereka hanya percaya, namun hidup mereka masih jauh dari yang dikatakan sebagai orang percaya. Rasul Paulus kembali mengingatkan bahwa hendaklah hidupmu tetap berada di dalam Dia, sehingga standar yang pertama harus kita miliki adalah menghidupi iman tersebut. Karena seringkali ini terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudara, Paulus menekankan bahwa kepercayaan seseorang bukan hanya diterima saja, melainkan juga dibuktikan, dilakukan, dan dengan cara menghidupinya, yaitu dengan menghidupi iman kita di dalam Tuhan. Standar ini penting dimiliki oleh orang percaya, Bapak Ibu, karena ya ketika kita hanya mengaku percaya kepada Tuhan, namun kenyataan hidup kita masih jauh dari kata itu, percuma saja kita mengaku percaya. Sama halnya seperti orang-orang tidak percaya. Namun ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya, standar yang kedua adalah memiliki hidup yang berangkat di dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Di sini kata berakar, Bapak Ibu Saudara, dan saya kurang pandai untuk menjelaskannya, namun di sini kata berakar ini bukan berarti
usaha kita sendiri, Bapak Ibu. Bukan berarti kita dengan usaha kita sendiri berusaha untuk tapi Tuhan yang telah, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Tuhan. Di sini Tuhan yang menanam kita kepada Dia sebagai sumber kebenaran itu. Kalau dilihat dari saya baca-baca dari bahasa aslinya, di sini dia menggunakan bikong, tertanam dengan benar, tertanam dengan erat. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus tertanam dan berakar di dalam Tuhan. Kalau kita hanya hidup ya dengan iman yang kita miliki, namun kita tidak memiliki akar yang benar, tidak tertanam di dalam Tuhan, yang menjadi landasan kita tidak benar, maka ya seperti ibaratnya pohon, Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak mengakar dengan baik, maka ya yang kita hasilkan pun meskipun terlihat besar, pohon yang bertumbuh dia terlihat besar gitu ya, kuat, namun akarnya tidak kuat. Ketika terkena badai, ketika terjadi bencana, maka yang terjadi ya roboh. Namun Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan menghendaki supaya kita benar-benar berakar kepada dasar yang benar, yaitu Yesus itu sendiri. Dan ya, bukan dengan usaha kita, namun Tuhan yang membuat kita tertanam dan berakar di dalam Dia, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita memiliki dasar yang benar, meskipun kelihatannya tidak seberapa di mata manusia, namun ketika akar kita benar-benar melekat dengan pencipta kita, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya kita tidak akan terombang-ambing oleh segala masalah. Mungkin di sini juga Paulus sedang mengingatkan kembali bagi jemaat di Kolose bahwa ya kalau jemaat pada saat itu tidak berakar di dalam Tuhan, ya mereka masih menganggap mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka percaya juga dengan hal-hal yang lainnya, ya mereka nanti akan tumbang seperti orang yang tidak berakar kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai kita mengaku kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, namun kita tidak memiliki akar yang kuat pada Tuhan. Kita mengaku kita percaya. Banyak terjadi saat ini bahwa ya mengaku percaya, namun ketika dalam sebuah pergumulan akhirnya kita mundur, kita tidak sanggup lagi sehingga tumbang, Bapak Ibu. Jangan sampai kita di tempat ini menjadi seperti demikian. Maka dari itu standar hidup yang perlu dimiliki oleh orang percaya adalah memiliki hidup yang berakar di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, di sini saya membuat bahwa di ayat yang ke-7, ya ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ya standar hidup orang percaya haruslah ya menjadikan Kristus sebagai fondasi iman buat setiap kita orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangatlah penting buat kita ketika ya di dalam kehidupan ini kita harus benar-benar memilih manakah yang kita jadikan fondasi untuk hidup kita. Kita harus bisa memfilter mana yang baik dan mana yang benar. Kalau dilihat dari ayat ini, Bapak Ibu, ya di sini Yesuslah yang membangun fondasi kehidupan orang percaya. Bukan diri kita pribadi, namun Yesuslah yang membangun fondasi orang percaya. Namun pada kenyataannya semuanya tergantung pada kita. Ketika Tuhan membangun hidup kita dengan dasar yang benar, yaitu dirinya, Kristus, maukah kita dibangun oleh dasar yang benar itu? Ataukah kita masih belum meninggalkan kedagingan kita sebagai manusia? Ketika kita diproses oleh Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, bagaimana sikap kita menghadapinya? Apakah kita mau dibangun dengan dasar yang benar, yaitu Kristus itu sendiri? Apakah kita masih menggunakan kesombongan kita, kemampuan kita? Kita masih belum benar-benar menyerahkan ini dalam Tuhan. Sehingga ya kita mengaku percaya, namun ketika Tuhan berusaha untuk membangun hidup kita pada dasar yang benar itu, kita tidak mau menerimanya.
Sehingga ya ketika terjadi persoalan, terjadi permasalahan, yang terjadi adalah ya hidup kita tidak berdasarkan pada fondasi yang teguh, yaitu Yesus itu sendiri. Bapak Ibu, Yesus adalah fondasi iman kita. Dan biarkanlah Yesus membangun setiap hidup kita dengan kebenarannya, yaitu dirinya sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi proses pembangunan ini, ya pembangunan iman kita ini saat ini tengah terjadi dalam kehidupan kita dan akan terus terjadi sampai pada kesudahannya. Namun ketika kita mengalami hal itu, maukah kita untuk dibentuk oleh Tuhan? Apakah kita masih menggunakan kekuatan kita, kemampuan kita? Apakah kita mau benar-benar sepenuhnya menyerahkan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan, Bapak Ibu? Sehingga ya di ayat yang ke-7, masih dalam ayat yang ke-7 dikatakan, ketika kita memiliki standar hidup yang benar sebagai orang percaya, kita mengaku kita adalah orang percaya dan kita memiliki standar hidup yang benar, Bapak Ibu Saudara, kita dimampukan untuk kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, dan kita dimampukan untuk memiliki hati, sikap hati yang senantiasa bersyukur di dalam Tuhan. Ya, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak jelas, dunia yang tidak memiliki kebenaran yang patut untuk kita ikuti, Yesus sendiri menunjukkan bahwa Dia adalah kebenaran itu. Dia kebenaran yang sejati, Dia kebenaran yang patut kita pegang. Karena tidak ada, saya rasa di dalam dunia ini, yang seperti Yesus yang mampu mengampuni dosa kita. Di dalam Dia terletak segala kepenuhan yang sejati, Bapak Ibu. Dia adalah satu-satunya, Dia yang awal dan yang akhir. Dan sehingga Dia patut kita jadikan sebagai kebenaran yang kita pegang dalam kehidupan kita hari lepas hari. Meskipun dunia menawarkan banyak hal untuk kita ya percayai, meskipun kok terlihatnya itu lebih menarik ya daripada mengikut Tuhan. Tapi marilah kita pada saat hari ini kita terus memegang kebenaran Tuhan ini sebagai standar kehidupan kita yang sejati di dalam Tuhan. Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki Tuhan dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah ya kita tidak bertumbuh, kita tidak berbuah di dalam Tuhan, sehingga ya di dalam kehidupan kita menjadi orang yang mudah menyerah, kita menjadi orang yang tidak bisa berjuang melawan ya segala hal yang terjadi di dunia ini. Dan Yesus adalah kebenaran yang sejati itu, sehingga kita bisa percaya kepadanya sepenuhnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia adalah Allah kita yang begitu luar biasa, Dia kebenaran yang sejati itu. Banyak ditemui saat ini, ya saya beberapa kali menemukan orang, ya mereka mengaku mereka adalah orang percaya, mereka mengaku mereka percaya kepada Tuhan, namun dalam realita kehidupannya, ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah permasalahan, ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah persoalan yang mungkin sangat berat dalam kehidupan mereka, akhirnya mereka tidak teguh. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki standar kebenaran yang seharusnya dipegang bagi setiap orang percaya. Kita orang percaya bukan hanya percaya saja, melainkan kita juga harus menghidupi apa yang telah kita percaya itu. Kita harus hidup dalam iman kita. Kita harus berakal di dalam Tuhan, dan kita harus menjadikan Kristus sebagai fondasi utama dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ya, apa yang telah kita bangun di dalam Tuhan, kita percaya bahwa suatu saat tidak akan mudah roboh, dan Tuhan akan membuat kita tetap berdiri tegap di tengah-tengah permasalahan dunia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur pada hari ini firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama hari ini kembali mengingatkan kita bahwa Yesus adalah kebenaran yang sejati. Dia adalah standar hidup kita. Ketika kita adalah orang yang percaya di dalam Tuhan, kita harus benar-benar memiliki standar yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kolose 2 ini, bahwa kita harus menghidupi iman kita, bukan hanya kita ucapkan namun kita hidupi. Kita harus berakal di dalam Tuhan, dan juga kita menjadikan Tuhan sebagai fondasi hidup kita. Ya, amin untuk kebenaran firman